Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita masuk pelajaran 3, meneladani keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disyariatkannya berperang. Peperangan yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah serta membela diri dari kezoliman. Selain tujuan tersebut, peperangan juga untuk mempersatukan barisan kaum muslimin. Komandan pertama yang ditunjuk Rasulullah dalam memimpin perang adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dengan membawa pasukan berkuda dengan maksud menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Syam. Dalam hal ini tidak terjadi pertempuran. Kemudian setelah ini perang dipimpin oleh Rasulullah. Allah telah membolehkan kaum muslimin untuk berperang dengan tujuan mempertahankan diri dari serangan kaum kafir Quraisy. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 39. Tujuan perintah berperang bagi kaum muslimin melalui 4 tahap, yaitu yang pertama tahap untuk bersabar, yaitu tanpa melakukan perlawanan, masa di Mekah sebelum hijrah. Yang kedua, tahap diizinkannya berperang, yaitu setelah hijrah. Tahap keempat yaitu diperintahkannya berperang melawan orang yang memerangi kaum muslimin terlebih dahulu. Dan tahap keempat adalah tahap diperintahkannya berperang untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Keperwiraan Rasulullah dalam peperangan. Perwira artinya adalah gagah berani. Rasulullah dalam berbagai peperangan yang diikuti menunjukkan sebagai panglima perang yang gagah berani. Banyak peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq, Hunain, dan lain-lain. Adapun perang yang dipimpin oleh Rasulullah berjumlah 27 kali yang disebut Ghazwah. Sementara itu, peperangan yang diwakilkan oleh para sahabat berjumlah 18 kali dan disebut Sariyah. Nah, berikut akan Bu Guru ceritakan beberapa peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Perang Badar Kubroh. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat sebuah perigi atau sungai kecil milik seorang yang bernama Badar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Perang ini merupakan perang terbesar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Peperangan terjadi ketika kafilah perdagangan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb melintasi negeri Madinah. Ketika itu Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk mencegatnya di pertengahan jalan, karena harta benda yang mereka bawa adalah harta rampasan dari kaum muslimin yang ditinggal saat berhijrah ke Madinah. Pada perang Badar ini, Rasulullah tidak mengajak seluruh kaum muslimin untuk berperang. Beliau hanya mengajak orang yang hadir di hadapan beliau. Jumlah kekuatan kaum muslimin adalah 313 orang, terdiri dari 82 orang, terdiri dari 82 orang muhajirin, 61 dari Bani Aus dan 170 orang dari kalangan Khazraj.
Mereka membawa 79 ekor unta dan 2 ekor kuda. Ketika Abu Sufyan mengetahui Rasulullah telah menyiagakan pasukan, dia mengutus Damdam ibnu Amru al-Ghafari untuk meminta bantuan dari kaum Quraisy. Atas permintaan tersebut, Abu Jahal segera menyiapkan 1.300 pasukan dengan 100 tentara berkuda, 600 tentara berbaju besi, dan pasukan berunta yang sangat banyak. Pasukan ini langsung dia pimpin sendiri. Rasulullah menyebarkan regu pengintai untuk menyelidiki pasukan Quraisy. Oleh karena itu, kaum muslimin mengetahui jumlah pasukan kaum kafir Quraisy yang datang ke medan pertempuran. Dalam masa penantian menghadang pasukan kafir Quraisy tersebut, sahabat Ansor yang bernama Haba bin Uzair bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah dalam memilih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah dan tidak dapat diubah lagi? Atau berdasarkan tipu muslihat peperangan?" Kemudian Al-Habab mengusulkan, "Ya Rasulullah, jika demikian bukan tempat yang tepat. Ajaklah pasukan ke tempat air yang terdekat dengan musuh. Kita membuat kubu pertahanan di sana dan menggali sumur-sumur di belakangnya. Kita membuat kubangan dan kita isi dengan air hingga penuh. Dengan demikian kita berperang dalam keadaan mempunyai air minum yang cukup, sedangkan musuh tidak memperoleh air minum." Rasulullah menjawab, "Pendapatmu sungguh baik." Selanjutnya Rasulullah bergerak dan pindah ke tempat yang diusulkan Al-Habab. Setelah itu, atas usulan Sa'ad bin Mu'az, dibentuklah pasukan khusus yang bertugas menjaga dan melindungi Rasulullah. Sebelum peperangan dimulai, terjadi perang tanding antara kedua pasukan. Dari kelompok kafir Quraisy majulah 3 panglima, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid, dan Syaibah. Kaum muslimin yang diwakili oleh Ubaidah bin Haris yang bertugas melawan Al-Walid, Ali melawan Syaibah, dan Hamzah melawan Utbah. Dalam perang tanding ini pasukan Quraisy dapat dikalahkan dan semuanya terbunuh. Setelah itu baru terjadi perang terbuka antara pasukan Quraisy dengan pasukan muslimin. Dengan pertolongan Allah, pasukan muslim yang sedikit dapat mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih besar. Banyak keterangan yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan tentara malaikat yang membantu pasukan muslimin. Hal ini sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, surah Al-Imran, surah ketiga ayat 123. Dalam perang Badar ini, korban yang jatuh dari kalangan kafir Quraisy adalah 70 orang termasuk Abu Jahal dan Umayyah bin Kalab. Sementara itu dari pihak muslimin yang meninggal sebagai syuhada adalah 14 orang. Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah adalah panglima perang yang sejati. Rasulullah yakin bahwa pasukan muslimin akan menang. Rasulullah memiliki berbagai strategi perang yang baik dan yakin bahwa Allah pasti akan membantu dan memberi kemenangan kepada seorang hamba yang menolong agamanya. Hikmah dengan terjadinya perang Badar antara lain sebagai berikut: menambah harum umat Islam di mata bangsa Arab, sehingga banyak di antara mereka secara sukarela memeluk agama Islam. Umat Islam merasa yakin akan kebenaran ajaran Islam dan janji-janji Allah. Oleh karena itu, mereka selalu siap menghadapi serangan musuh demi membela kebenaran Islam. Kekalahan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah besar menyebabkan mereka gentar dan khawatir apabila berhadapan dengan pasukan Islam, meskipun pasukan Islam sedikit jumlahnya serta dengan peralatan seadanya. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah.
bertepatan dengan bulan Januari 625 Masehi. Peperangan ini terjadi di kaki Gunung Uhud, sebelah utara kota Madinah. Perang Uhud disebabkan kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahan pada perang Badar. Pada peperangan ini, kaum kafir menyiapkan pasukan 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sementara pasukan muslim berjumlah 700 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Ketika berangkat menuju medan pertempuran, pasukan muslim berjumlah 1.000 orang. Tapi karena ada pengkhianatan oleh orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, 300 orang keluar dari pasukan muslim. Dalam menghadapi perang Uhud, Nabi Muhammad membentuk pasukan pertahanan yang rapi. Pasukan pemanah sebanyak 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair ditugaskan membendung serangan dari lereng Gunung Uhud. Adapun sebab-sebab kekalahan dalam perang Uhud antara lain: pasukan Islam tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ketamakan kepada harta melemahkan pasukan muslim dalam berperang. Adapun pengkhianatan dari kaum munafik yang mundur dan dari peperangan. Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah bertepatan dengan bulan Maret 627 Masehi. Perang Khandaq terjadi di sebelah utara kota Madinah. Dinamakan Perang Khandaq karena ketika itu kaum muslimin membuat pertahanan dari parit atau khandaq. Dinamakan juga Perang Ahzab karena persekutuan kafir Quraisy dengan penduduk di sekitar Mekah untuk membinasakan umat Islam. Dalam Perang Khandaq, kaum kafir Quraisy menyiagakan 10.000 orang pasukan dengan panglima Abu Sufyan. Sementara itu, kaum muslimin menyiapkan 3.000 orang oleh Nabi Muhammad dan didampingi oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun sebab terjadinya Perang Khandaq adalah adanya rasa dendam dari Bani Nazir yang telah diusir dari kota Madinah. Mereka kemudian menghasut tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy untuk menghancurkan kaum muslimin. Ketika mengetahui pasukan kafir Quraisy sudah siap, maka Rasulullah bermusyawarah tentang strategi perperangan. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi mengusulkan agar membuat parit di sekitar kota Madinah, sehingga musuh akan kesulitan masuk kota Madinah. Rasulullah pun menyetujui usulan itu, maka dibuatlah parit yang dalam pembuatannya dipimpin oleh beliau. Setelah pembuatan parit selesai, pasukan muslim disiagakan di kawasan timur kota Madinah. Zaid bin Sabit membawa bendera Muhajirin, sedang Sa'ad bin Ubadah membawa bendera Ansor. Ketika pasukan kafir Quraisy akan memasuki kota Madinah, mereka terkejut dengan taktik perang yang digunakan oleh kaum muslimin. Mereka tidak bisa memasuki kota Madinah. Akhirnya mereka mendirikan kemah di dekat parit. Selama 20 hari lamanya untuk mengepung pasukan Islam. Mereka tidak bisa berhadapan, kedua pasukan hanya saling memanah. Beberapa tokoh kafir Quraisy mencoba menerobos yang berhadapan langsung dengan pasukan Islam seperti Ikrimah bin Abu Jahal dan Amr bin Abdul Wadud. Ketika mereka melewati parit, Ali menghadangnya dan dapat membinasakan keduanya. Pada waktu tentara muslim dalam pengepungan, orang-orang Yahudi Bani Quraisy yang berada di Madinah mengkhianati perjanjian yang dibuat oleh kaum muslimin. Mereka menyerang kaum muslimin dari dalam kota Madinah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bingung dan panik mendapat serangan dari dua penjuru, dari dalam dan luar kota Madinah. Pada waktu pasukan muslim sedang dalam keadaan bingung, datanglah pertolongan Allah berupa angin yang dapat mencerai-beraikan pasukan musuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 9.
angin badai yang dikirim Allah sangat dahsyat. Kemah-kemah pasukan kaum kafir Quraisy roboh berantakan. Perbekalan dan alat-alat tempur mereka hanyut diterjang angin. Debu dan parit berterbangan sehingga mengganggu pernapasan dan penglihatan mereka. Dengan keadaan seperti ini, akhirnya pasukan kafir Quraisy memutuskan untuk lari menyelamatkan diri meninggalkan pengepungan terhadap kaum muslimin. Keteladanan keperwiraan Rasulullah. Nabi Muhammad tidak hanya seorang nabi dan utusan Allah dalam menyiarkan agama. Nabi juga sebagai seorang panglima dan pejuang yang gagah berani, tidak pantang menyerah. Walau demikian, beliau dalam berjuang tetap selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, karena inti dari risalah beliau adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi adalah sosok pemimpin, panglima perang, dan panutan yang bijaksana. Beliau dalam memutuskan sesuatu selalu mengajak musyawarah para sahabatnya. Beliau menerima saran dan usulan dari para sahabat yang dipandang lebih baik dan terbaik. Sebagaimana Nabi menerima usulan Al-Habab dalam posisi pasukan kaum muslimin pada perang Badar. Karena diyakini pendapat itu yang terbaik, maka Rasul mengisyaratkan pasukan muslim untuk pindah tempat. Beliau juga menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membuat benteng pertahanan dengan membuat parit. Sebagai seorang muslim, patutlah jika kita menjadikan Muhammad sebagai panutan dalam kehidupan kita. Kita telah mengetahui bahwa beliau adalah sosok panglima yang paling sempurna di dunia ini. Sosok panglima dan pejuang yang gagah berani. Oleh karena itu, cukuplah kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai sosok teladan sepanjang masa. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perang-perang yang dipimpin oleh Rasulullah dan meneladani sikap dan sifat Rasulullah. Kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita dan panutan kita. Akhir kata, Bu Guru ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.